Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatahum fa'amarahum bikulli ma fihi nafa'ahum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Asyhadu an la ilaha illa huwa a'dadul 'adilin wa asdaqul qailin. وأشهد أن سيدنا محمدًا خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاءنا بالشريعة السمحة وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه حتى بلغوا الدرجة العالية. صدق الله العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, selanjutnya kepada ma'asyaral muslimin beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pemuda tentunya sering kita jumpai dalam berbagai macam artikel yang bahwasanya betapa pentingnya peran seorang pemuda dalam membangun bangsa ini. Telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban Islam bahwa Islam pernah bangkit dan jaya di masa sebelumnya. Panji keemasan Islam pernah berkibar di masa Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Namun disebabkan karena berbagai macam faktor, dunia Islam hari demi hari mengalami kemunduran yang sangat drastis. Apakah gerangan di balik semua ini? Ternyata pemudalah, generasilah yang lupa akan perannya sendiri. Maka dari landasan inilah tergugah hati sang fakir untuk mengutarakan satu syarahan yang bertemakan peran pemuda Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, para pemuda yang dirindukan surga. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, juga masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang luar biasa, betul? Maka dari itulah saudaraku, Allah hiasi masa muda kita ini dengan bentuk fisik yang masih kuat, jalannya masih cepat, pendengarannya masih akurat, serta pemikirannya yang masih cermat. Karena pemuda dianggap melambangkan semangat yang tak pernah redup. Pemuda juga dianggap melambangkan keberanian yang tak pernah luntur. Dan pemuda juga dianggap melambangkan kekuatan yang tak pernah hancur. Dari landasan inilah saudaraku, Presiden pertama kita Bapak Soekarno suatu ketika pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Tetapi jangan berikan kepadaku 100 orang tua, aku tak bisa berbuat apa-apa. Nah hadirin, dari pernyataan Bapak Soekarno timbul pertanyaan dalam benak hati kita. Kenapa beliau lebih memilih pemuda ketimbang orang tua? Ini tak lain karena pemuda masih mempunyai skill-skill yang kuat, peranan-peranan yang jitu yang masih dapat diandalkan. Sebagai landasan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, sedang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dan hendaklah mereka bertutur kata dengan tutur kata yang benar. Hadirin, dari ayat tadi jelas Allah menegaskan kepada kita semua agar meninggalkan generasi yang berkarakter di belakang kita. Karena barang pasti, nih, kita semua yang muda-muda ini, kita merupakan calon pemimpin ke depannya, betul? Maka jadilah pemimpin yang fleksibel bagi masyarakat. Untuk menjadi pemimpin yang fleksibel, dapat kita contoh dari seorang proklamator dunia, seorang nabi yang terpilih, seorang rasul yang terkasih. Kuatnya bagaikan baja, lembutnya bagaikan sutra, gantengnya melebihi saya. Contohlah dari beliau, sahabat manakah beliau? Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul adalah contoh paling lengkap. Kenapa? Karena di dalam diri beliau terdapat kebesaran dan kemuliaan seorang rasul. Karena kehebatan beliau inilah, saudaraku, berhasil diabadikan oleh Michael Horn dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Rasul kita pada posisi yang pertama. Maka jadilah pemimpin yang fleksibel bagi masyarakat, bukan pemimpin yang berjiwa koruptor, bertitel tikus kantor. Karena tindak tanduk seorang pemimpin ini sangatlah berpengaruh pada sistem kepemimpinannya. Tatkala pemimpinnya jujur, akan berdampak pada sistem kepemimpinannya yang adil, subur dan makmur. Tetapi sebaliknya, saudaraku, tatkala pemimpinnya kotor, berjiwa koruptor, kerjanya hanya molor, ini adalah salah satu tanda kehancuran bangsa ini. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Na'udzubillah. Maka dari itu, saudaraku, mari kita wujudkan generasi yang diharapkan oleh Rasulullah. Syabun nasya'u fi ibadatillah, pemuda yang mengawali keremajaannya dengan beribadat kepada Allah. Selangkah namun tak kalah penting, kita sebagai pemuda Islam Indonesia, Aceh khususnya, harus siap menjadi generasi yang siap action. Jangan hanya bisa menjadi generasi yang berjiwa labil, yang selalu larut dalam arus perkembangan zaman. Kenapa? Karena pemuda Islam tak mau Al-Quran hanya tinggal tulisan, sejarah kenabian hanya tinggal kenangan. Sedih jiwanya apabila masjid hanya tinggal bangunan. Dan yang pasti, rasa nasionalisme masih tumbuh subur di kalangan mereka. Sebagai buktinya, masih ingatkah kita ketika warisan budaya cipta karya bangsa ini diklaim bangsa lain sebagai warisan budaya mereka? Masih yang membelenggu dalam jiwa kita, saudaraku. Di saat merah putih dicetak terbalik oleh bangsa asing dan asing, spontan pemuda Indonesia sangat geram dan marah. Ini membuktikan kalau rasa nasionalisme masih belum mati di dalam dada. Namun kini, hadirin, rasa nasionalisme tersebut semakin hari semakin sirna, diakibatkan mengedepankan prioritas semata. Rasa ini adalah bangsa yang tak terukirkan. Maka dari itu, saudaraku, mari kita wujudkan generasi yang berkarakter untuk masa depan. Lantas, bagaimanakah nasib pemuda kita hari ini? Makin membaikkah atau bahkan terpuruk? Jujur, kita tak bisa menutup mata akan realita yang terpampang di depan kita hari ini. Pemuda kita hari ini hanya bisa duduk nongkrong di warung kopi, menikmati fasilitas wifi, chattingan di FB,
dari malam sampai pagi hari, betul? Maka hadirin, kalau realita ini terus berkelanjutan, jelas-jelas akan terpampang di depan kita kehancuran moral yang sangat fatal bagi generasi kita. Maka dari itu, pemuda kita juga harus dibarengi perpaduan antara imtak dan iptek. Dengan adanya perpaduan antara imtak dan iptek, akan lahirnya generasi yang Qur'ani, pemuda yang imajinatif, berpikiran positif, selalu melahirkan ide-ide yang inovatif, sehingga tak akan lahirnya generasi yang tak konstruktif. Apalagi saudaraku, sekarang merupakan era menjamurnya isu-isu yang tak jelas rimbanya, aliran sesat yang tak mendasar, pencucian otak yang tak beralasan, yang semuanya bermuara pada kehancuran. Hilanglah harapan bangsa. Asal kita tahu saudara, di saat kekalahan orang kafir dalam perang salib beberapa tahun silam, mereka tak tinggal diam. Berbagai macam teori bohong diungkapkan oleh para orientalis. Di antaranya, mereka menuduh Al-Quran tidak rasional kebenarannya. Mereka menuduh Islam agama tak masuk akal. Maka tugas kita sebagai pemuda, mari kita tangkis serangan orientalis yang menuduh Islam disiarkan dengan pedang. Islam agama teroris, fundamentalis, Islam garis keras dan sebagainya untuk menghina agama yang sangat mulia ini. Maka hadirin, lebih mantulnya lagi nih, alias mantap betul, pemuda kita juga harus adanya jiwa sosial dalam diri mereka. Untuk apa? Betapa tidak, kenyataan yang menyayat hati kita, 23 hari agresi Zionis Israel yang membuat 1.900 warga tak berdosa di Gaza terbunuh. Cincangan daging manusia berhamburan, tak ubahnya seperti daging di saat megang. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket-roket. Percikan darah di Rohingya tanpa dosa yang membuat anak-anak menangis di pangkuan sang ibunda. Kabut Palestina berwarna merah darah syuhada. Langit Palestina bergema dengan takbir Allahu Akbar. Lalu sekejap senyap dengan kalimah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di manakah multikultural dunia? Tak ada saudaraku. Hanya kitalah pemuda yang dapat membantunya. Maka dari sekarang, kita insan yang berjiwa muda, pemuda Islam Indonesia Aceh khususnya, mari dari sekarang, mari kita samakan langkah, padukan arah tujuan, wujudkan kekompakan, satukan persepsi, hidup semati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cendekiawan Aceh berkata, Simayam pining timang bak tangke, harum bewangi lam jagat raya. Munya pemuda meskipun jahe, bek handrok pakai lam siklet mata. Maka hadirin, patut kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih menitik beratkan iman dan takwa yang menjadi sandaran vertikal dalam lubuk sanubari, sehingga dengan adanya iman dan takwa, hidup akan indah bagaikan seni, laksana saraf dan urat nadi, sejuk bagaikan embun di pagi hari, bersinar laksana bahtera yang terkendali. Nah hadirin, dari syarahan di atas dapat kita tarik benang merah yang berkesimpulan, pemuda dan pemudi bangsa merupakan tonggak terjalinnya bangsa ini. Maka dari itu, mari kita tanamkan nilai-nilai keimanan sedini mungkin di dalam hati mereka, agar kelak mereka bisa menjadi generasi yang berkarakter, generasi yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali,
berjiwa api yang menyala-nyala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.